Ini adalah tanaman saka inci, Pak. Ini lagi tren juga. Jadi ini seperti bunga, Pak ya, tapi dalamnya itu ada kacang, Pak. Di dalam ini ada kacangnya, betul, ada ya? kacangnya, betul. Nah, ini salah satunya, Pak, kita olah menjadi susu. Nah, susu nabati. Jadi dia nih saka inci ini dia kaya akan omega 3, 6, 9, Pak. Lemak yang sangat baik. Biasanya kan hanya pada hewan ya, Pak ya. Hewan dalam lah gitu ya. Ini dari nabati, Pak. Jadi kita sekarang ini menuju ke lokasi namanya instalasi penyulingan, Bu ya? Ya, namanya, betul, betul, Pak Febi. Ini skala UMKM ya, Pak. Skala masih kecil lah. Sebaiknya sih kita pisahkan ya antara yang daun dan ranting gitu ya. Nih. Nah, setelah disuling di sini, jadi ini. Betul, Pak. Ini macam-macam ya, Pak. Produk kita serai wangi ini nilam. Kalau ini, Bu, serai wangi yang tadi kita lihat pohonnya. Oh iya. Wangi ya. Iya. Jadi kami siap untuk mendukung perbenihan, Pak, perbibitan untuk tanaman rempah, obat dan aromatik ya. Tadi kita lihat contohnya nilam gitu ya. Kemudian juga kita juga siap untuk mendukung program Presiden, Pak, ya, untuk hilirisasi terutama untuk komoditas perkebunan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, saat ini saya lagi di Kota Bogor. Mengapa saya berada di Kota Bogor? Karena saya ingin berkunjung ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Tempat apa ini? Nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Primaluna, STP MSI, PhD. Beliau adalah Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Saya akan samperin beliau. Sekarang saya sudah bersama Ibu Luna, ya. Prima Luna, bukan Luna Maya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Kita ini berada di kebun nilam lah. Yes, betul, Pak. Ibu bisa jelaskan ini tempat apa, Bu? Boleh. Ya, Pak. Jadi Pak Febi, ini adalah kebun induk nilam kami ya, kebun sumber benih, Pak. Ya, di sini varietasnya Pacolina 2. Ya, ini kebetulan Pak izin ini sudah panen, Pak. Sudah panen di bulan April kemarin. Kemudian juga sebagian juga sudah dibuat bibit ya, stek ya, sudah kita jual juga begitu ya, PNBP, Pak, pemerintah. Iya. Betul. Nah, ini mungkin Pak dulu cantik banget nih, Pak, seperti ini, Pak. Oh, jadi ketika sebelum panen ini menghijau, iya, menghijau, cantik semua hijau. Nanti 3 bulan lagi nih, Pak, akan kembali. Jadi menghijau. ini periodisasinya setelah April kita panen, jadi 3 bulan, Mei, Juni, Juli harusnya ya. Nanti ini akan dipanen lagi. Betul, Pak. Iya. Nah, Ibu, ini selain nilam, yang ada di kompleks ini apa aja, Bu? Boleh, Pak. Jadi di sini itu Balai Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Jadi tanaman rempah kita punya koleksi juga, obat juga kita punya, dan aromatik. Nah, nilam ini salah satu yang aromatik, Pak. Ada contohnya selain itu vanili. Kemudian kalau untuk tanaman rempah kita punya lada. Di sini ada lada. Kemudian juga tanaman obat ada kencur, jahe, itu ada di kita, Pak. Nah, aromatik selain tadi nilam ada juga vanili dan serai wangi. Bu, kalau boleh dijelaskan, Bu, seluruh komplek dari Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik ini berapa luas ya? Kalau kantor kami sendiri ada 1,5 hektar kurang lebih, Pak. 5.000 meter kan? Betul. Nah, 5.000. Di 5.000 meter ini selain ada kebun juga ada apa? Ada kantor kami, Pak, di situ. Kemudian juga ada UPBS juga, sampai ke kantor Cimanggu juga ada di sana. Apa kebun UPBS itu, Bu? Unit Produksi Benih Sumber. Oke. Nah, kalau nilam-nilam ini, Bu, kan kalau di sini ini kan jadinya adalah minyak atsiri nilam. Iya, betul. Nah, ini prosesnya diapain dulu, Bu? Prosesnya nanti disuling dulu, Pak. Jadi hasil ini dari nilam ini dipetik, lalu kemudian nanti dikeringkan dulu, untuk bahan nanti kita suling, diambil minyaknya. Hasilnya minyak atsiri ini. Iya, betul. Iya. Boleh, Bu, nanti kita lihat-lihat, Bu, ya. Boleh sekali, Pak. Oke, kita ambil jalan ya, Bu. Iya. Bu,
Ini saya melihat ada tanaman yang cukup unik. Ini tanaman apa, Bu? Oke, Bapak. Ini adalah tanaman saka inci, Pak. Ini lagi tren juga. Jadi ini seperti bunga, Pak ya, tapi dalamnya itu ada kacang, Pak. Di dalam ini ada kacangnya, betul, ada ya. kacangnya, betul. Nah, kemudian dari kacang itu diapain? Nah, ini salah satunya, Pak, kita olah menjadi susu. Nah, susu nabati. Jadi dia nih saka inci ini dia kaya akan omega 3, 6, 9, Pak. Lemak yang sangat baik. Biasanya kan hanya pada hewan ya, Pak ya. Hewan dalam lah gitu ya. Ini dari nabati, Pak. Nah, kita bikin susu alternatif lah ya. Ya, Bu, itu. Kalau boleh saya tahu, Bu, ngolah susunya ini di mana? Ada di lab kami, Pak. Laboratorium pengolahan, betul. Jadi masih prototipe produk ini, Pak. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau lisensi gitu ya, boleh juga nih. Ya, UMKM seperti itu dengan senang hati kita bekerja sama. Ini sebenarnya kenapa diberi nama susu? Karena memang produknya produk susu nih, Pak. Ya, seperti alternatif mungkin susu kedelai, susu almond. Nah, kita buat dari susu yang bagus ya. Jadi susu anti kolesterol lah kita buat seperti itu. Ini udah berbagai macam rasa nih, Pak. Ada yang matcha, ada yang original dan coklat. Oh, ada rasa-rasanya ada rasanya, juga ya. Flavornya gitu. Nah, Bu, biasanya orang yang mengkonsumsi susu kayak beginian nih orang yang kayak apa itu? Nah, dia mungkin ada beberapa lactose intolerance ya, nggak bisa minum susu sapi karena mengandung laktosa. Nah, ini menjadi alternatif nih, Pak. Seperti itu. Ya. Iya, sambil juga anti kolesterol. Bisa ya, dicoba. Boleh dicoba nih. Ya. Susu yang terbuat dari saka inci. Saka inci. Ya, Bu, kita jalan lagi, Bu. Siap. Ayo, Bu. Ya. Nah, Bu, saya lihat ini ada nama-nama. Patchoulina 2. Ya. Patchoulina 1. Ya. Ada Lok-Sumawe. Apa ini? Nah, ini adalah varietas nilam yang sudah dilepas nih, Pak, oleh BRM Petroa ya. Ini sudah melalui penelitian yang cukup panjang, Pak. Dari tahun 2025, nah sedangkan dua ini 2013, Pak. Baru kita lepas. Penelitinya dulu Dr. Endang untuk yang Patchoulina 1 dan Patchoulina 2 ini. Jadi ini adalah bibit gitu, Bu? Oke, betul. Jadi contoh tanamannya lah. Oh, contoh tanamannya. Iya. Nah, kalau setelah itu ditaruh di sini, selanjutnya Patchoulina 1, Patchoulina 2, Lok-Sumawe, Tapak Tuan, terus diapain? Nah, nanti ini bibit, Pak, kita ambil, kita tanam, Pak. Tanam lagi. Jadi bibit itu kan ada berbagai macam kelas, Pak. Ada namanya benih penjenis, ini yang dikeluarkan oleh peneliti gitu kan. Nanti turun lagi, kita tanam lagi menjadi benih dasar. Kemudian kita tanam lagi menjadi benih pokok, Pak, yang ada di sana. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, ini semua, ini sebelum dibawa ke sini diteliti dulu di balai, di lab ya, kultur jaringan, Pak. Betul, lab kultur jaringan. Nanti kita bisa tengok-tengok juga. Boleh, ya, Bu, boleh, ya. Pak. Silakan, Pak. Tempat kultur jaringannya ya. Jadi kita sekarang ini menuju ke lokasi namanya instalasi penyulingan, Bu ya. Ya, betul, Pak Febi. Ini skala UMKM ya, Pak. Skala masih kecil lah. Kalau mau direplikasi oleh UMKM boleh juga ini. Jadi ini setelah dipanen dari sana. Ya, betul. Nah, ini sisa-sisa rantingnya nih, Pak. Ini bisa, Pak, bisa kita suling juga. Ini masih mengandung patchouli ya. Masih bisa kita suling. Tapi baunya masih kelihatan ya, Bu ya. Nilamnya itu masih. Iya, betul, Pak. Ini ya. Ini yang baru dipetik nih. Seperti ini, Pak. Oh, ini baru ya? Baru nih tadi. Nah, ya. Seperti itu, nanti kita keringkan dulu. Oh, setelah. Sebaiknya sih kita pisahkan ya antara yang daun dan ranting gitu ya. Nih, ini masih kita campur. Biasanya campurnya 70-30, Pak. Di 70 itu adalah 70% itu adalah daun, 30%-nya adalah batang. Oh. Ya. Seperti itu. Nah, setelah disuling di sini jadinya ini. Betul, Pak. Ini macam-macam ya, Pak. Produk kita Serewangi ini nilam yang dari daun. Nah, ini namanya nilam daun, Bu ya. Iya, betul, dari daunnya. Nah, kalau ini ada nilam batang. Dari batang. Dari batang ya. Kalau minyak atsiri pala ini apa, Mas? Dari pala, Pak. Dari fulinya, dari bijinya, ini kita suling juga. Oh, gitu. Yang kita jual juga ini bentuknya seperti ini, ya. Ini eukaliptus, Pak, dari daun eukaliptus. Nah, kalau ini, Bu, serai wangi yang tadi kita lihat pohonnya. Oh iya. Wangi. Wangi ya. Iya. Iya, kemasannya macam-macam. Iya.
Nah, tempatnya di sini. Sini betul. Ini adalah penyulingannya. Tetapi barang-barang ini masih berupa satu produk yang terbatas ya Bu ya? Iya, kalau di sini kan kita tidak menjual ya Pak, kita hanya memberikan teknologinya lah, bagaimana untuk penyulingan segala macam. Ini prototipe produk. Jadi kalau ada UMKM yang bertanya ke sini ya kita sudah punya contohnya seperti ini. Ya. Nah Bu, kalau kemudian orang mau mengembangkan ini menjadi sebuah industri atau sebuah skala besar tuh gimana? Oh boleh Pak, kita kerjasama Pak. Gitu. Teknologi kita itu bisa diadop sama mereka. Kita siap untuk melakukan pembimbingan, kita siap Pak. Ya. Bu, setelah ini kita bagusnya kemana ya? Nah boleh Pak, jadi ini kan lingkup tanaman atsiri ya Pak ya. Nah di sana kita punya juga namanya kawasan ilmiah tanaman obat. Jadi Bapak boleh Pak, silahkan. Bu, ini kita nyampe ini ya Bu ya? Betul Pak. Kebun wisata ilmiah tanaman obat, ya kan? Jadi nanti ini biasa dipakai untuk apa Bu ini? Biasanya kunjungan Pak, kita biasa nyebutnya petak pamer. Jadi dari mulai anak-anak TK Pak sampai yang kuliah, kemudian dosen-dosennya juga ke sini berkunjung untuk melihat berbagai macam jenis tanaman obat yang ada di sini. Ini ada sekitar 400 jenis. 400? Oke, betul Pak. Kalau boleh disebutkan 1, 2, 3 itu apa boleh, aja Bu? Pak, ada kencur, eukaliptus di sini, peppermint, ada jahe kita punya. Kemudian cabai Jawa juga ada, pegagan Pak, ini untuk Alzheimer nih bagus nih pegagan, untuk meningkatkan daya ingat juga bagus. Ada juga Pak di sini. Jadi semua 400 itu ya? Betul. Bu, tadi kan dijelaskan ada 400 jenis tanaman obat. Manakala saya misalkan nih punya kebun luas, lalu saya mau budidayakan tanaman obat. Bisa nggak saya ngambil atau beli bibitnya dari sini? Oh boleh Pak, boleh. Silakan nanti menghubungi UPBS kita yang pengelola benih. Nah itu tinggal sampaikan saja berapa kebutuhannya. Boleh silakan. Kami juga ada Pak namanya diseminasi. Jadi kalau misalnya kayak Pemda banyak juga, kemudian Dharma Wanita nih perlu misalnya berapa jenis tanaman obat, silakan aja kami berikan free. Begitu. Ya. Jadi kalau ada orang petani kayak atau apapun yang punya lahan kepingin mengembangkan tanaman obat, ya bisa berhubungan dengan di sini, bisa membeli, lalu kemudian dibawa ke sana. Betul. Selama ini juga. begitu juga. Termasuk ini. Nilam juga ya Bu? Nilam juga, vanili juga, semua siap kita. Siap. Ya. Oke Bu, ya Bu. Ubi jalar juga ya? Iya, ini juga obat Pak. Ini kan kayak untuk vitamin C nih. Biasanya untuk yang demam berdarah nih bisa nih pengobatan salah satunya dengan rebusan daun ubi jalar. Ini kencur. Oh iya. Lada itu ya Bu ya? Lada, iya Pak. Ya. Banyak. Kalau di sana itu? Ini adalah rumah jamu Pak. Jadi contoh untuk pengolahan jamu praktek juga bisa. Biasanya ibu-ibu Dharma Wanita nih Pak kesini, ayo kita praktek. Nah biasanya kami tempatnya di sini. Bagaimana membuat olahan jamu? Nah ada di sini biasanya seperti itu. Bu Luna, apakah di lokasi ini itu juga ada semacam lab atau semacam tempat untuk mengolah tanaman-tanaman jamu ini menjadi produk contoh gitu? Ada Bapak, kita punya laboratorium pengolahan ya di kantor kami. Itu banyak kita mengolah produk dan hasilnya nanti kita tunjukkan di sini Pak. Ada yang minuman instan, ada juga misalnya untuk minuman untuk darah tinggi. Nah itu juga kita buat. Simplicia yang dalam bentuk kapsul pun ada. Dalam bentuk kapsul ada juga. Tempat-tempat kita laboratorium itu Bu, juga diteliti ini kandungannya untuk dan khasiatnya apa? Itu harus Pak, pasti. Jadi setiap kita melepaskan, kita bikin satu klaim gitu ya terhadap kesehatan tertentu dari produk, itu kita perlu uji. Iya, betul Pak. Boleh ya Bu, kita lihat ya Bu ya. Pak. Ya, silakan Bapak. Ya. Selamat pagi. Ini ya Bu ya maksudnya? Iya, produk-produk kita Pak. Ini di laboratorium pengolahan kita Pak. Prototipe produk. Herbal beverage, essential oil and herbal balm, aromaterapi roll on. Oh ini yang kemudian jadi produk contoh ya. Produk contoh kita. Betul. Ini tanaman ini yang dari. Siap. Ini produknya Pak. Oh, produk contohnya ini. Iya. Ini tadi susu saka inci juga ada.
Ini juga ya Bu. Ini kita keringkan Pak. Sebelum kita olah kan kita keringkan jadi Simplisia. Nah, obat-obatan. Kalau yang ini produk ini beda dengan yang itu tadi apa ya, Bu? Betul Bapak. Ini adalah Simplisia Pak. Kita keringkan nih secang Pak. Sebelum jadi minuman itu. Nah, secang. Ini secang yang saya minum tadi. Iya betul Pak. Ini secang, Sidagori. Ini tanaman obat Pak. Daun salam. Nih jati Belanda untuk yang pengen kurus Pak. Inilah. Jati Belanda. Ya? Bisa Pak. Ya. Lemon ini jeruk kering kan? Betul, kita keringkan juga Pak. Masak bumi di sini ada? Ada Pak, ini termasuk tanaman obat kan? Nah ini kita punya yang juga. Yang berasal dari Kalimantan. Betul Bapak. Kipahit ini aneh ini Bu, apa ini Bu? Iya, ini tanaman kipahit ini untuk kesehatan ya Pak ya pastinya. Ya. Jadi ini di sini komplit ya Bu ya? Komplit Pak. Ini termasuk tadi tanamannya yang di luar Pak. Peppermint juga ada. Nah ini termasuk olahan jamunya yang kita punya Pak. Beras kencur, secang, kunyit. Ya. Tadi awalnya kan ini Pak ya secang ya. Nah jadi begitu. Jadi begini ya. Betul. Warna merahnya keluar ya. Ya luar biasa. Pala. Nih Bapak. Ya. Ini ada kapulaga Bu. Betul Pak, nih kapulaga. Iya kan? Nih salah satunya kita buat produk itu ada namanya chai latte Pak. Latte dari susu tapi kita tambahkan rempah. Salah satunya kapulaga. Jadi wanginya tuh enak banget. Gitu ya Bu ya. Minum susu sambil kita untuk seger Pak. Aneh-aneh di sini ada bunga lawang. Iya bunga lawang, betul. Iya. Kalau ini saya sejak kecil juga minum ya Pak, pahit ya Pak. Sudah akrab ini Bu, temulawak ini. Iya. Ya. Baik. Bu, apakah di lokasi ini juga seringkali dikunjungi siswa, mahasiswa dan seterusnya? Betul, ya dari mulai belajar soal tanaman obat, olahan, iya betul Pak. Ya. Kita juga biasa nih praktek untuk pengolahan jamu. Biasanya suka ada yang minta ibu-ibu Dharma Wanita, kelompok wanita tani itu ke sini, asosiasi herbal Pak, datang ke sini. Kita melakukan pelatihan di sini. Bu, kan tadi ada labnya untuk mulai ini. Betul Pak. Boleh dong kita lihat sepintas ya Bu? Boleh sepintas boleh Pak. Oke, nanti kita ke sana ya, Tribuners ya. Bu, ini bisa dijelaskan Bu? Kok aneh ini tempat apa? Silakan. Ini laboratorium kultur jaringan kita Pak. Jadi nilam yang tadi di lapang itu awalnya dari kultur jaringan seperti ini. Nah, kecil ya. Nah, boleh dilihat. Seperti ini Pak. Nanti setelah ini kita aklimatisasi. Ditaruh di polybag gitu ya. Supaya dia tinggi dulu sekitar 1 bulan baru kita pindahkan ke lahan. Iya. Jadi ini disimpan di sini biasanya berapa lama? Sampai tumbuh bikin sekitar 2 bulan Pak. Oh 2 bulan ya? Iya, bisa juga kurang. Ya. Jadi tempat ini harus terus dalam kondisi suhu ruang yang dingin. Betul. Gitu ya? Iya. Supaya hasilnya bagus gitu kan? Betul Pak. Okay. Nah setelah dari sini baru ke diaklimatisasi dulu ya supaya dia siap untuk dipindahkan ke lapang, ke tanah. Gitu. Bu Luna, kalau saya lihat di seberang itu ada ibu-ibu lagi bekerja kayak gila itu apa? Di jaringan. Boleh Pak, kita kesini Pak. Nah, ini berbeda dengan ruang tadi Bu. Oh ya. Ini ruang apa Bu? Nah, ini kita sebut namanya planting room. Jadi ada laminar-laminar di sini dari kultur jaringan tadi Pak. Nah, kita ambil lagi yang masih bagus nih dari daunnya, kita tanam lagi seperti ini. Nah, nanti dia tumbuh lagi, kita masukkan lagi ke kultur jaringan tadi, nanti dia akan tumbuh lagi. Jadi setelah dari sini, dia masuk ke ruang sebelah? Ke lab yang tadi. Ini ada medianya Pak, supaya dia tumbuh. Medianya apa biasanya? Ini media agar. Oh, agar. Iya, agar. Iya. Jadi ibu-ibu, 2 ibu ini lagi subkultur ya istilahnya, subkultur di ya. laminar, harus aseptis dia. Ya, mengambil bagian-bagian yang masih bagus dari daunnya, seperti itu. Ditanam di media, nanti setelah itu kita taruh di kultur jaringan. Oke. Oke Bu, kita ini sekarang berada di ini ruang laboratorium pengolahan kita Pak. Pengolahan sederhana. Jadi ketika barang-barang sebelum dibawa ke showroom diolah di sini. Diolah di sini. Jadi kita safety juga Pak, kita pakai jas lab, kita juga pakai masker. Jadi ini produk yang sudah diolah. Ini kebetulan Purwoceng ya Bu ya. Purwoceng. Sudah dalam kondisi terolah di
tempat ini. Betul. Ya, ya. Memang kelihatannya masih sederhana ya Bu Bapak. ya, tempat pengolahan ini ya. Betul, ya. Ya kan? Tapi dari sinilah kemudian bisa dibikin produk-produk yang kita lihat di showroom tadi ya Bu. Ini laboratorium untuk yang pangan, non pangan juga ada di sebelah. Non pangan itu apa kayak roll on tadi, roll on yang balm itu kita pisahkan di iya. Kali yang non pangan ini pangan di sini, sana non pangan. Gitu ya. Tuh. Nanti kita bisa lihat selintas non pangan ya Bu ya. Ya. Oke Bu, yuk. Ya. Yang sana. Jadi ini yang dimaksud dengan non pangan ya Bu? Iya, laboratorium pengolahan untuk produk non pangan. Ya, tadi kan Bapak lihat ada roll on ya, ada balm di sini ya, Pak. Tempat anunya di sini ya Bu ya. Ini bahan-bahannya tuh ada. Ini loh yang dimaksud non pangan. Iya, non pangan. Ada sorbitol, bahan kimia nih Pak. Seperti itu. Bahan kimia. Ya. Ada bahan globulus untuk yang eukaliptus. Seperti itu. Ya. Oke Bu, ini bagus ya Bu ya. Jadi ada pangan dan non pangan di sini. Ya, betul. Ya. Oke. Tribuners, saya dan Bu Luna tadi sudah keliling-keliling ke kompleks Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Luar biasa, dan saya berharap Ibu Luna bisa memberikan closing statement mengenai muter-muter kita. Oh iya, silakan Bu Luna. Baik ya, terima kasih Pak Febit. Jadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik ini tentunya adalah unit pelaksana teknis ya Pak di Kementerian Pertanian. Jadi kami siap untuk mendukung perbenihan Pak, perbibitan untuk tanaman rempah, obat dan aromatik ya. Tadi kita lihat contohnya nilam gitu ya. Kemudian juga kita juga siap untuk mendukung program Presiden Pak ya untuk hilirisasi terutama untuk komoditas perkebunan. Kami juga ya. Bu, kalau boleh saya tahu Bu, apa pesan Ibu supaya tempat ini lebih bisa berkembang? Oh iya, tentu saja kami perlu nih Pak penguatan ya dari sisi infrastruktur. Bapak tadi lihat laboratorium kita nih sepertinya harus selalu ditingkatkan kapasitasnya, betul ya. Peralatan pengujian supaya up to date Pak. Ya. Ini sebenarnya pesan juga untuk Pak Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian supaya bisa menambahkan infrastruktur, peralatan dan sarana yang ada di tempat ini agar optimal. Betul Bapak. Untuk mendukung program Kementerian Pertanian. Basicnya riset ya Pak ya. Iya. Baik Bu Luna, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dengan demikian publik lewat kami akan tahu apa sih manfaat, fungsi dan yang telah dilakukan oleh lembaga yang IPB. Kita sudah sampai di penghujung liputan ini. Sekali lagi saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Prima Luna STP MSI PhD sebagai Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Moga-moga tugas Ibu Luna bersama kru di lembaga ini sukses terus. Sekali lagi terima kasih Bu. Terima kasih Pak Febi. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan jangan lupa tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.